teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Bintang Pradipa dengan NIM 2210863050. Kembali saya berasal dari Departemen Ilmu Komunikasi, tepatnya kelas B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik lain, yaitu mengenai topik kebudayaan, adat, dan juga etnis yang merupakan bagian dari mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufan Arifudin selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial yang telah memberikan pemahaman kepada saya tentang konsep bersosial, berbudaya, dan juga beradat di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada beberapa poin yang akan saya rincikan, terutama kepada kebudayaan saya sendiri. Sebelumnya, kita artikan dulu apa arti kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai suatu sikap yang diadopsi oleh seorang individu di dalam berkehidupan. Kebudayaan didapat dari suatu kebiasaan masyarakat atau kebiasaan keluarga yang dijadikan sebagai tuntunan atau pegangan dalam berkehidupan, sehingga suatu kebudayaan diharapkan dapat membuat perilaku atau watak seseorang menjadi ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika seseorang lahir, diharapkan dalam pemberian atau doktrin budaya, diharapkan keluarga dapat memberikan contoh-contoh perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kelak seorang individu ini atau anak ini dapat berguna bagi masyarakat dan memberikan dampak atau aspek-aspek positif dalam bermasyarakat. Nah, teman-teman, bukan hanya dari sisi aspek keluarga yang memberikan tuntunan kebudayaan berupa doktrin dari lahir, juga dari sisi lingkungan pergaulan, yaitu masyarakat dalam bersosial juga turut memberikan andil dalam perkembangan kebudayaan seseorang. Kebudayaan dari masyarakat turut memberikan contoh kepada seorang personal dalam beraktivitas. Seorang personal akan melakukan sesuatu atas dasar kebudayaan yang diadopsinya dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan sangat penting dalam menentukan cara seseorang dalam beraktivitas di kehidupannya. Dalam tuntunan kebudayaan bermasyarakat, tidak selamanya memiliki nilai-nilai aspek positif, namun ada juga nilai aspek kebudayaan yang negatif yang tidak cocok bagi diri seorang personal. Oleh karena itu, diharapkan seseorang dapat berpikir bijak dalam menentukan kebudayaan dalam beraktivitas. Nah, lanjut kepada poin yang berikutnya, yaitu tentang etnis. Etnis sendiri secara luas diartikan sebagai suatu kumpulan masyarakat sosial yang membentuk ciri khasnya sendiri. Namun menurut seorang tokoh yang bernama Konjo Niningrat, diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang berakar dari identitas kebudayaan. Suatu etnis di dalam bangsa disebut juga dengan sebuah suku atau marga yang merupakan suatu cerminan jati diri dalam berkehidupan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu konsep dari kebudayaan dan juga pengertiannya, juga dari unsur dari keterkaitannya dengan etnis, yakni suatu kumpulan masyarakat sosial yang memiliki ciri khas yang berbeda dari masyarakat lainnya, kita masuk kepada poin yang ketiga, yakni poin adat istiadat. Adat istiadat sendiri diartikan sebagai suatu kumpulan masyarakat sosial yang di dalamnya berisi aturan-aturan. Secara garis luas, suatu adat diartikan sebagai suatu aturan yang terdapat di dalam kumpulan masyarakat sosial yang tujuannya di mana untuk mengatur dan mencapai tujuan bersama dari kelompok atau etnis tersebut. Nah, sebelumnya dalam bahasa Arab, adat diartikan sebagai adah, yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang dianut oleh seorang kumpulan masyarakat dan dijadikan sebagai suatu pedoman agar hidup berketeraturan. Nah, teman-teman, setelah kita memahami tentang konsep kebudayaan yang merupakan bagian dari masyarakat, juga kita memahami tentang etnis yang merupakan artiannya sebagai suatu kumpulan sosial atau kelompok sosial yang memiliki ciri khas tertentu dalam kehidupan. Juga adat istiadat sebagai sebuah aturan atau pedoman yang dianut oleh suatu etnis dalam menjalani kehidupannya mencapai tujuan bersama. Kita masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi pengenalan kebudayaan sendiri. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kebudayaan Minangkabau atau kebudayaan Sumatera Barat, yakni etnis Minangkabau. Etnis ini sendiri atau etnis yang saya anut merupakan etnis yang sangat kental akan kebudayaannya.
juga akan nilai-nilai serta norma-norma yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat diatur atas suatu kebijakan yang sangat penuh dengan kebudayaan yang sangat khas. Dengan kebudayaan yang sangat khas ini membuat masyarakat Minangkabau sangat tertuntun atau sangat teratur dalam berkehidupan. Masyarakat Minangkabau atau pepatah dalam Minangkabau terdapat satu pepatah yang sangat penting dalam menjunjung 3 adat utama, yaitu Tali Tigo Sapilin, yang artinya atau yang mengandung suatu makna yang merupakan 3 aturan utama dalam berkehidupan di Minangkabau. Yang pertama adalah tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan. Maksudnya di sini adalah tanah milik bersama oleh suatu adat tidak boleh dilakukan jual beli antar sesama atau mendapatkan keuntungan antar individu, karena haknya atau hakikatnya tanah ini merupakan tanah milik bersama dari suatu adat tersebut. Lanjut kepada aturan yang kedua atau nilai yang kedua, yaitu tanah ulayat merupakan jatuhnya kepada pihak perempuan, bahwa harta yang dimiliki dalam atau harta adat yang ada dalam tradisi Minangkabau merupakan bagian atau hak dari pihak perempuan, dan pihak laki-laki sebenarnya tidak ada hak dalam urusan adat atau harta yang ada di dalam adat Minangkabau. Selanjutnya yaitu tentang poin dari bahwa agama Islam merupakan agama yang mayoritas di Minangkabau. Maksudnya di sini bahwa pada sejarahnya, walaupun dulu kita berasal dari suatu anutan Hindu-Buddha di mana pengaruhnya sangat kuat di Indonesia dan menyebar kepada Minangkabau, lalu karena masuknya Islam kepada Sumatera Barat dengan aturan yang sangat mempermudah masyarakat dan juga nilai-nilainya sangat cocok dalam berkehidupan, membuat masyarakat Minangkabau beralih kepada kepercayaan Islam, sehingga sampai saat ini orang Minangkabau sangat khas dengan kebudayaan atau agama Islam. Orang Minangkabau tidak Islam, jika tidak Islam bukan orang Minangkabau. Dan dalam adat Minangkabau terkenal satu pepatah lagi, yaitu adat bersandi syarat bersandi kitabullah, bahwa di sini maksudnya bahwa dalam setiap penerapan kehidupan atau nilai-nilai yang dipaparkan dalam masyarakat mengandung nilai-nilai agama Islam yang sangat kental di dalamnya, diatur berdasarkan Al-Quran ya, dan dijalankan dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Dalam adat Minangkabau sebenarnya masih banyak pepatah-pepatah lainnya, seperti pepatah dalam kita bersikap antar sesama, antar ke yang lebih besar atau yang sesama besar atau yang lebih kecil. Itu disebut dengan kato menurun. Kato menurun sendiri kepada pihak adik atau yang lebih muda daripada kita. Kato mendaki kepada pihak yang lebih tua daripada kita. Dan kato mendata yaitu kato yang kita gunakan dalam kehidupan sehari dengan teman sebaya. Sangat banyak aturan yang diterapkan di dalam kebudayaan saya, sehingga dalam berkehidupan kita dipenuhi dengan nilai-nilai norma yang baik dalam bersama. Selain nilai dan norma, kita dalam kebudayaan juga dipenuhi dengan baju-baju adat, juga tarian, serta musik-musik daerah yang sangat khas karya orang Minangkabau. Oleh karena itu, kebudayaan atau etnis Minangkabau sangat kaya dari sisi kebudayaan, dari sisi juga berupa seni, juga dari sisi nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam etnis kebudayaan Minangkabau sendiri juga terdapat yang namanya kepala suku atau kepala adat yang disebut dengan datuk. Juga ada asistennya yang bernama Nenek Mamak sebagai pembuat aturan di dalam kebijakan dalam berkehidupan. Sangat banyak tradisi yang dilakukan di kehidupan aktivitas etnis Minangkabau, seperti Baralek Pangulu yang masih dilestarikan sampai sekarang. Juga ada tradisi yang disebut dengan tabuik yang diadaptasi dengan kebudayaan Islam dari Arab sana dahulunya. Begitu banyaknya adat istiadat, nilai norma yang dianut, sangat disayangkan dengan adanya globalisasi menggerus nilai kebudayaan yang ada di dalam jati diri kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada generasi muda untuk terus melestarikan apa yang menjadi jati diri kita, yaitu kebudayaan kita sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.